Seporsi kekalahan di 2026 atas nama rakyat dan kabinet. Selamat atas pernikahanmu, Mama. Oh my god. Perdana Menteri itu Ini kayak gini nah, terus yang hijau, Wan. Kayak kalah dari Pangeran Ian ke Wan. dia tuh gesit laju gas. Dia tuh udah kalau otoris. Apakah raja itu beneran anaknya dari raja sebelumnya? Ngatain drakor, ngatain aja nggak sih? Kita kembali lagi di season 2 season Ngatain Drakor part 2. Apa nih? Perfect Crown. Nah, ini dari episode 9. Ya kan? 7. 7 Ya, 7 Iya. sampai 12. iya. Oh iya, Kirain 16 ya 7. Pada sarapan belum sih? Belum. Oke, kemarin kan kita udah banyak teori, terus juga ada prediksi ending. Tapi sebelum itu kayaknya kita beralih ke tokoh dulu nggak sih? Oh, Tokoh yang paling favorit. Siapa tahu nih di part 2 ini kita berubah. Dari Melly dulu nih. masih Song Hye-ju. Song Hye-ju. Masih Song Hye-ju. Kak Indah, Pemeran utama ditambah dengan sekretaris siapa namanya? Do. Iya, sekretaris Do itu. Itu Oh. sih. Aku jujur berubah dan jadi kakaknya Song Hye-ju. Song Hye-ju. abang itu Sama Opa itu. iya sama di sini Pangeran Ian I love you. Byeonusok itu sih. Jadi kalau yang lain-lain semua karakternya aku suka sih, bahkan ke villain-villainnya juga aku suka. Karakter mereka membangun karakternya dengan mantap gitu ya. Terus nextnya apa? Adegan. Adegan. Aduh, aku bingung lagi. Banyak tuh. Mau Apa kayak ya dulu, adegan pakai ya? kayak dulu nih. Adegan yang Kayaknya. Dia udah excited dari tadi. Bisa dulu nggak sih? Song Hye-ju diantarin kakaknya. Terus Oh. di depan gerbang itu, terus dia bilang kalau ada bantuan, kalau butuh bantuan ngomong. Terus Itu? dia akhirnya opa. Iya, aku kan belajar nggak bakal kasar lagi. Iya, Opa. itu opa. Dia bilang opa. Ya, Oh itu. biasanya kan dia selalu kasar kan Iya. sama kakaknya. Dia nggak pernah ya. opa. Gitu ya. Iya. Song Hye-ju ya. Ada lagi? Satu. Terus yang monarki selesai, Pangeran Ian kayak gini nah, terus Song Hye-ju, Wan. Kayak kalah dari Pangeran Ian ke Wan, dari Iwan. Aku Indonesia sekali. ternyata ini alasan dia dipanggil Ian karena Kak Wan tidak bermartabat. Langsung jomplang gitu ya. Gimana Tuh. nggak? Yang ketiga itu ya, Aku lupa. ya lupa lagi. Ya sambil berlalu. Kayak gitu nih. Kayak aku ya. Aku pas ini momen kebanyakan lagi. Bentar, aku harus merefresh dulu. Oh ini. Pas ini kakak iparnya Song Hye-ju. Nah, itu tuh udah merhatiin si ini kan, diginiin, dibedakin, diapain kayaknya. Lah, ini keluarganya macemnya beda nih kataku. Ini keluarganya beda. Di sebenarnya mereka love head gitu ya. Pas menikah itu ya. Iya. Oh ya, terus. Pas ini deh, pas dia sakit Pas kan- pertama kali. Oh, iya, iya, dibedain, iya. kan disuruh Kalau mau pelenggar totalitas kali ya. Terus kata aku kan kayak, wah ini sebenarnya kakak iparnya emang memperhatikan baik itu Song Hye-ju sama suaminya sendiri Iya. kan. Aku lihat wah keluarga dia ini sebenarnya unik gitu. Terus sama satu lagi, nah, aduh, ajudan
ajudan Do. Oh, dua apa coy? Do. Ayam. Dia tuh gesit laju gas. Dia tuh udah kayak kalau otor. Ajudan Choi itu gini ya, masih praga gini, masih ragu. Dia nggak, kayaknya dia udah tahu, oke langsung cuing gitu. Karena dia udah terbiasa dengan Song Hye Joo yang Iya, sukses. Iya, aku kayak bentar Mbak, bentar rem dulu. Aku terkejut lihat dia kayak itu kan. Sama adegan pas pangeran kecil itu aku kasihan banget sih, karena dia kayak masih mungil. Kamu udah ada beban negara nak, kayak Itu raja kak. oh iya Raja bagi Oh iya. kecil. oh iya pangeran kecil. Uang bagi Nah raja lagi kayak raja kasihan banget. Aku kayak ya Allah, pas dia meluk itu kan pangeran Ian tuh kayak ya ampun kamu perlu itu nak, kataku. Itu sih. Kalau aku yang jujur aku speechless ya, yang Ian itu bilang terimalah saja kehormatanku, kekuasaanku. hatiku. Oh, itu kan pas ngelamar, Kak. Pas ngelamar Kak itu. Iya Pas sih. di kamar. Iya. Pas di Itu kamar. aduh, ini minimal satu kecamatan ada program satu Ian enggak? Terus sebenarnya banyak banget di part kedua ini. Terus yang kedua ini aku love Abel sama kakaknya yang dia bilang aku catat semua artikel kalian dalam bentuk PDF. Iya, Ada. kerennya dari situ dia. Wah, terus si Deong iparnya Song Hye Joo, kamu keren mas. Kamu keren mas. Itu sih, itu aku juga speechless banget. Itu love banget scene yang itu, aku ulang-ulang gitu loh, kayak karena kan Song Hye Joo ini selama ini kayak kering kan kasih sayang keluarga. Dari situ ternyata kita tahu memang mereka ini tidak diajarkan aja sama orang tuanya kan cara memberikan kasih sayang yang benar gitu loh. Itu wow, itu keren banget, itu aku sampai merinding gitu. Terus apalagi ya scene yang aku suka banget ini, Lagi nyari Ian lagi ngapain ya? Ian lagi ngapain ya? jujur semua yang partnya Ian tuh aku suka di part kedua ini. Tapi ada yang aku terenyuh ya, di sini ada scene seporsi kekalahan di 2026 atas nama rakyat dan kabinet. Selamat atas pernikahanmu, Mama. Oh my god. Perdana Menteri itu. Itu kayak memorable juga, cuman aku makanya mas ngomong fitur bicaranya udah di download penuh kan. Itu sih kayak yang paling mengenang. Ada lagi Mel? Tadi yang lupa-lupa udah ingat? Kayaknya udah ingat lah. Ya. Kayaknya udah dulu guys. Oke, teori kita selanjutnya nih. Nah, satu ini. Kemarin Meli ada bilang nggak sih? Aku speechless banget sih. Apa itu? Yang Ibu Suri itu suka Sama Ian. Kataku Iya. kayak, oh gini, mereka nih kayaknya spesialis melihat cinta-cinta tersirat nih. Aku terkejut sih. Gue teori itu akhirnya terjawab ya. Iya, Cinta terjawab. pertamanya. Iya, itu ya. Cinta pertama Ian itu juga sebenarnya Ibu Suri. Iya. Oh. Cuman dia kandas dan merelakan setelah Ibu Suri dengan kakaknya. Jadi dia beralih lah, move on gitu. Berarti itu cepat, spesialis. Lalu ada teori keterlibatan. Kemarin Mertua. aku ingat mertua raja, dan apakah mertua raja itu villain? Ya, Iya. ya kan? Tapi nggak ada adegan yang nunjukin kalau kejadian yang di masa lalu itu Raja. siapa dalangnya. Tapi ada secara tersirat dia bilang ke Ibu Suri, memangnya ada yang percaya detail apakah yang melakukan pembakaran itu adalah Ibu Suri, walaupun dalangnya adalah mertua raja. Kan orang taunya kamu membakar dekret kerajaan kan. Tapi itu kayak udah menunjukkan kalau dalangnya adalah beliau gitu, tersirat secara tersiratnya. Dan juga kan beliau ini menggunakan kaki tangan, Iya. bukan tangannya sendiri. Gitu sih. Jadi dia dibutakan oleh kekuasaannya. Karena kan orang katanya memang keluarganya Ibu Suri itu sudah mencetak 4 ratu. Nah, jadi yang kebetulan yang dia kan Yun ya marganya. Nah, jadi dia pengen meneruskan tahta itu gitu loh, kayak rekornya tuh selama
4 kali berturut-turut mencetak ratu. Iya, Sama iya. kayak Perdana Menteri Min. Heeh. Itu kan juga bapaknya sejarah terbaik kan sebagai Perdana Menteri. Ya kayak gitulah orang-orang, mungkin orang-orang pada masa itu pikirannya Masih hasrat ya kekuasaan. terus kolot gitu loh. Kayak mereka tuh percaya perubahan tapi harus mereka yang menjadi alat perubahannya gitu. Memang dia sangat terlibat dari awal, ikut campur banget dari awal ya. Semua pembakaran, semua insiden Song Hye-ju dan Ian. Keracunan itu. Iya, keracunan itu awalnya kayak masuk akal bagi Song Hye-ju, ketuker karena Ian butuh obat itu. Ternyata dosisnya dilebihin. Ya itu sih, tapi jujur untuk scene yang kebakaran itu menurutku villainnya nggak kreatif dan Iya. pede juga. Masa dia ngulang-ngulang Iya, kebakaran 3 teksturnya kali dipakai terus. berturut-turut. Dan gini juga, apakah kerajaannya nggak punya apar, alat pemadam kebakaran? Nah iya benar, iya itu aku notice juga. Adegan yang lucu yang pas kebakaran itu Pakai air Ember. itu Abad satu. 21 in this economy mungkin kerajaannya Ian ini menghemat. damkar mer. Ini uangnya rupiah kan jatuh nih. Uang jatuh nggak tuh pada masa itu. Jadi kayak ya udahlah menghemat aja. Nggak ada damkar juga gitu. Iya kan? Apa karena Sulit ini ya? aksesnya. Itu kan kayak bisa jadi loh, Perdana Menteri Min kan juga menutup dari akses polisi kan sama Ibu Suri. Mungkin damkar juga ditutup aksesnya. Gitu. Bisa. Terus teori Monarki berakhir itu ya, Kak Dewi monarki. kemarin. Apakah Iya monarki? naik tahta. Ah. Ya terjawab. Terus kemarin kan menyambung dari teorinya Meli itu pokoknya Ian itu udah tahu nih dekret kerajaan Iya. kalau dia adalah punya wasiat untuk naik tahta. Iya. Tapi kita bilang dia belum megang bukti kan. Iya, Ternyata emang ternyata disimpan aja. Belum disepil. Uh-uh. Ternyata emang dia yang nyelamatin dekretnya itu ya. Iya. Kebakar dikit-dikit. Terus akhirnya dia naik tahta centang. Terus monarki dihapuskan. Jadi konstitusional centang. Benar itu teorinya. Centang. Terus teori ini Perdana Menteri Min kan kemarin aku bilang berpotensi jadi villain kan. Benar, Centang. Centang benar banget. Ada adegan yang dia di depan makam ayahnya, dia ninggalin itunya apa tuh? Rosario. Iya, itu Rosario. sih. Tasbih. Tasbihnya. Ya itu kan udah bukti cintanya dia udah kalah, aku kalah ayah, aku gugur. Atau dia milih udah gak percaya sama Tuhan dan dia ngelakuin sesuai kemauan dia. Oh iya, itu dah. Kan dia udah gak pernah ke katedral lagi kan. Iya. Karena ya gugur cintanya Nel. Dia udah satu orang gugur di medan pertempuran. Jadi dia udah ya udahlah, kalau Tuhan tidak membantuku, kalau untuk urusan percintaan dia tidak berhasil. Nah itu terus Kak Yunda kemarin ada teori apakah raja itu beneran anaknya dari raja sebelumnya? Gimana tuh? Oh ya. Iya Kak Yunda kan teorinya. Terus Baginda itu mungkin nggak kalau Baginda itu bukan anaknya ratu sama raja sebelumnya? oh itu konyol ya. Itu konyol. Ya memang anaknya kok. Cuman karena memang itu kan kita terpengaruh Ian sama Ibu Suri kan. Hubungannya Ian dan Ibu Suri. Yang sangat abu-abu itu. Iya, Ternyata jadi Ibu Suri gak enak ya. Iya Mengorbankan mimpi, mengorbankan hatinya, menuruti kata ayah. disetir. Terus, tapi Ibu Suri kayak di akhir itu dia cuman ngasih rekaman yang ngancam dia. ya, Tapi sebelum itu kan ada kata-kata yang nggak ditampilin kan, yang dia bersalah kan, Iya. dipotong nggak sih itu? ya dia juga maulah Mel menjaga martabatnya Mel. Itu wah Ibu Suri ini licik juga ya. Ya udah Manusiawi lah itu Mel kan. Kita siapa sih yang rela menunjukkan aib kan? Gitu. ada anaknya satu kecil Gitu. itu. Ya ini tuh menggambarkan dimanapun universe-nya seorang ibu itu tetaplah ibu yang akan memperjuangkan apapun demi dunianya sang anaknya gitu loh. Dia kayak
ya aku tuh jahat kayak gini ya demi anakku hidup nanti masa depannya gimana gitu kan. Yang dia diancam, emang mau anakmu nanti punya rekam jejak sebagai penjahat dan tidak pernah dicap sebagai keluarga kerajaan. Jadinya ya mungkin kita semua ya kalau di posisi yang kepepet kayak beliau itu akan melakukan hal yang sama, yang serupa gitu kan. Beda tindakan aja gitu. Sama ini teori yang kemarin kan aku berharap juga ada plot twist ya dari raja kecil ini. Tidak ada plot twist apa-apa. Tapi plot twistnya dia tahu. Oh, itu plot twist. Kan dekret kerajaan itu. Plot twistnya dia tahu gitu loh. Dan dia paham kalau mamanya Melakukan kejahatan. melakukan kesalahan. Makanya dia berani menentang pembicaraan ibunya kan. Itu sih plot twistnya. Ternyata dia tahu, Ian juga tahu ternyata. Itu jujur aku takut. Kalau kiras balik apakah Ian anak bapaknya dia? Takut banget, ternyata aku terlalu seuzon. Soalnya aku udah kepincut nih kan sama Ian gitu kan. Ini kayaknya tolong Pak Prabowo ya, satu kecamatan program satu Ian ini tolong. Paling enggak lah, atau satu RT. Satu Ian nggak apa-apa malah boleh. RT aja sih, nanti kita berebut satu kecamatan. Sama ini juga nggak apa-apa. Satu RT, satu ajudan coy. Oh iya bener. Itu mantep banget gitu. Kalau Ian satu kecamatan aja nggak apa-apa deh. Satu RT, satu ajudan coy itu mantep banget. Love banget aku dia mau megang tangan takut, tiba-tiba langsung disosok. Iya bener lagi. Tapi pas adegan itu sekretaris siapa namanya Do masih tetap kayak cewek yang tomboy dah. Kayak aduh kenapa dipakai lipstiknya kurang itu ya, kurang merah, kurang dia itu masih jiwanya tomboy. maskulin ya. Ajudan coy itu feminin jiwanya. Makanya dia berhati-hati mau megang, takutnya nanti salah paham nih sekretaris Do. Sekretaris Do-nya terlalu brutal. langsung Terus udah pelan-pelan nanya apa namanya, kamu sukanya apa? Sekretaris dia langsung, apa kamu suka aku? ditembak Ya kan? Kayak ini terlalu brutal banget ini. untuk cowok yang lemah lembut itu. Iya kan? Kemarin kan juga aku kan ada harapannya ke sekretaris dia sama ajudan coy lah untuk asmara yang menyelamatkan drakor ini kan. Ternyata ya terima Lumayan kasih ya udah dikasih gula-gula ini. Terus satu teori yang tidak terjawab yang tentang logo itu ternyata tidak ada apa-apanya ya guys. Oh, logo kerajaan itu. Tapi ada adegan yang raja diangkat. Ian diangkat jadi raja itu banyak komentar negatifnya, katanya drama ini mengakui kalau pada masa itu Korea itu masih di bawah Tiongkok. Iya betul. Karena dia pakai lambang yang naga. dia. Terus Topinya itu Betul. gitu. itu kan karena pengaruh kayak Indonesia kan pengaruh paling besarnya kan kayak Belanda gitu kan. Iya. Nah Korea itu Tiongkok. Kayaknya kayak budayanya masih kental pada masa itu ya. Itu sih. Oh itu kritikan ini. Iya. Secara publik. Lalu ada teori yang kita tadi hampir lupa ya, Perdana Menteri Min sama Ibu Suri. Kemarin kan ada teori tanda kutip. Iya. Kalau Ibu Suri itu suka dengan Perdana Menteri Min. Mungkin sebenarnya iya, mungkin setelah dia gagal mendapatkan Ian, kan terbukti kan kalau di masa lalu dia suka sama Ian. Iya. Terus di masa depan setelah menjadi Ibu Suri, sebenarnya dari tatapannya itu memang kayaknya dia suka ya sama Perdana Menteri Min. Tapi dia tidak menyangka kalau Perdana Menteri Min terlalu jahat dari ayahnya. Iya. Lebih ke kagum nggak sih? Atau cuma butuh tempat berlindung sebentar? Tempat sandarannya. Iya, tempat untuk megang tangan turun Turun tangga ya. gitu. Soalnya kan dia memang andalan kabinet, dia dipercaya kerajaan juga kan. Ya mungkin sebenarnya memang tidak ada apa-apa ya, tapi tidak terjawab gitu. Dan memang kayaknya tidak perlu dijawab ya. Oh ya nggak usah sih. Sama memang kemarin kita tidak ada membahas kawin kontraknya Hiju dan Ian. Ternyata di sini tidak jadi kawin kontrak. Tidak ada endingnya. Nikah beneran ini.
Ya, terus ditandai dengan Ian memberikan cincin. Hewan. Masih kakak. Wan Indonesia. Ya, ternyata cintanya jadi cinta beneran. Terus mereka jadi berdebat. Kapan kamu mulai suka aku? Gitu kan. Soalnya Ian kan mau ulang lamar. Propose-nya ulang. Iya kan. Terus Hyunya udah mengakui, padahal pas di pernikahan itu aku beneran suka gitu kan. Kalau Ian, ya memang sesuai dengan omongan kita di video sebelumnya kan, Dari dia awal. yang naksir duluan kan. Ini tuh adaptasi webtoon ya, Kak? Oh iya. Bukan. Oh, bukan. Adaptasi webtoon atau bukan sih? Dia bertanya. Enggak sih kayaknya. Ya. Ini original cerita dari penulisnya gitu. Cuman sampai akhir namanya masih Hobe ya. Namanya Song Hye Ju di HP-nya Ian masih Hobe. Adik tingkat. Iya. Tingkat. Padahal di real life-nya tuh ya kadang Chagiya, kadang Yoko, Nampion. Mungkin dia tuh Yomo. Iya. kan dia suka sama sama Ayu itu kan pas di sekolah Memalang lah. dulu, di sekolah. Iya, Nah, kita lurusin dia sukanya Song Hye Ju ya, bukan Iya, bukan Ayu. Bukan Ayu. bukan Sang Jongsuk dong. Maaf, bukan Walat. Iya, kemarin itu kan kita bilang mungkin gak sih Yongsuk bakalan ada di ternyata tidak lah. Tidak ada cameo. Cameo-nya ya. Tidak ada cameo. Cameo-nya ya kakaknya Ian itu sih ya. Iya. Udah tidak ada lagi. Nah, itulah dia tadi teori-teori tentang Perfect Crown yang sebagian besar terjawab, sebagian konyol, sebagian yang memang ya udah untuk pelengkap aja tidak terjawab. Mungkin selanjutnya ada plot yang menurut kita tidak puas nih secara ending ditutupnya gitu kan, dari karakter utamanya mungkin atau karakter pendukung yang menonjol seperti mertua raja, sekretarisnya gitu. Apa yang kira-kira kurang nih, nggak puas nih? Ian sih. Iwan. Ngapa Iwan? Karena Iwannya Iwan. Kok dia cuma di rumah motongin sayuran? Kan cuti katanya. Cuti kok 3 tahun. Cuti 3 tahun ya. Lelah hidup sama berapa tahun? Lelah dia. Gak kelihatan itu Iwan yang ngelakuin kegiatannya yang mau kerja. Iya. Terus ini sih yang jadi pertanyaan, kan monarki konstitusional, monarkinya dihapus, konstitusionalnya berjalan. Harusnya Siapa? jadi presiden kan? Iya, harusnya Tapi udah ada presiden. Tidak ditunjukkan gitu loh. Oh. Bagian konstitusionalnya gitu kan. Kayak dunia politiknya tuh kurang dalam Iya. tempatnya kan. ya. Padahal ini plot utamanya gitu. Ini tidak Monarki. ditunjukkan. Malah Iya, intinya fokus ke percintaan Hiju sama Iwan. Iwan. Iya, aku nunggu itu tuh tadi. Soalnya kan dari kabinet, dari kerajaan dua kemarin tuh. Aku nunggu itu siapa ya punya. Oh iya, tapi kok nggak dilihat-lihat banget ya? Berarti itu sebenarnya paling tinggi itu Perdana Min kan? Kemarin. Nah, kayak ibaratnya Oh iya, presidennya dah. iya. Pendanaan aja kemarin dihentikan Iya, ya betul. sama itu. Untung Hiju kaya. Itu minusnya. Untung Hiju kaya. Monarki konstitusional minusnya yaitu perdana menteri jadi kan tetap ini Oh. pemegang kabinet tertingginya tuh dia. Karena kan kalau raja ya udah di monarkinya raja. Kalau untuk peraturan raja tertinggi, tapi untuk kebijakan perdana menteri. Peraturan kebijakan BUI jadi dua ini. Jadi kalau peraturan kan misalnya aturan mutlaknya raja nggak boleh apa gitu kan. Kayak raja aja nggak boleh makan makanan sembarangan. Itu Iya. mutlak dari raja, bukan perdana menteri kan. Ya kalau perdana menteri ya itu dia mau menghentikan apapun dari aktivitas kabinet ya dia lah. Nah, itu kan tidak ada sekretaris kabinet, Iya. tidak ada Buna. Tapi jabatan ayahnya Hiju itu apa sih? Ayahnya Hiju Oh. kan dia salah satu, kalau di kabinet ya, ya jadi salah satu mertua raja, kayak bapak siapa tuh, Pak Yun itu loh, ya, Oh. bapaknya abangnya Ian. Masuk aja dia di situ. Kami kira dia bagian dari menteri apa gitu kan. Kok ada dia di meja itu? Menteri Perdagangan ya. Menteri Keuangan kah? Tidak bagian dari kabinet, dia bagian dari monarki kan jadinya. Oh. Karena keluarga kerajaan. Soalnya kalau memang bapaknya
jadi mama tidak di penjara, pasti ada di situ juga. Oh. Ya kan, kayak yang di Balai Konsulat kan ada dia tuh. Iya, sebelumnya kan. Dia sebagai salah satu pemangku kebijakan monarki juga dia. Kalau misalnya Ibu Suri tidak sepakat, mertua raja bisa mengambil alih. Gitu dia. Asal yang dikembalikan lagi untuk rakyat. Kalau emang kan sistemnya kayak demokrasi gitu kan, di monarki itu. Kalau satu tidak sepakat, walaupun sama-sama keluarga kerajaan, tapi kebijakannya lebih pro rakyat, ya nggak apa-apa. Selagi dia memang keluarga kerajaan. Nah itulah makanya bapaknya Hiju kan jadi berpikir keras kan, kayak lu akhirnya kan, karena Hiju lah dia martabatnya jadi terangkat. Iya. Kalau tidak ada Hiju juga dia tidak akan masuk keluarga kerajaan. Terus bisnisnya akan gagal total. Tengoklah itu opa itu. Banyak ninggalin kerjaan. Jadi model ya. Kan? Jadi model, nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Itu mau speak up di depan kamera wartawan kalau nggak ada yang mau mas gitu kan nggak ngomong dia. Ya Allah, itu lucu banget sih dia. Nah itulah tadi seputar drakor Perfect Crown. Teman-teman bisa menontonnya di mana Mel drakor ini? Di View bisa, di Disney Plus. Bisa, oke. Mungkin sebelum kita rating, kita akan merekomendasikan drakor yang serupa dengan Perfect Crown. Dari Meli mau rekomendasiin apa? Princess Hour Princess Hour. itu satu, terus yang ada juga tentang politiknya. Itu dramanya udah tamat, baru tamat tahun ini, Klimaks. Oh, kelima. Oke. Tapi itu lebih dark gitu, lebih gelap gitu, komedi. Ada lagi? Apa ya? The Red Slave. Oh, The Red Slave. Lee Siyong. Lee Siyong. Dah. Itu tiga. Aku tentu saja Moon Lovers ya. Aku merekomendasikan karena pemainnya ada di sana, dan juga ini drakor Perfect Crown ini kayak apa? Di universe lainnya, Song Hye Ju ini berhasil menyelamatkan pangeran. Nggak kayak di Moon Lovers, dia meninggalkan pangeran, meninggoy, terus tidak bersatu gitu kan. Jadi akhirnya mungkin dia di drakor ini kalau mau dicocok lagi ya, dia berhasil menyelamatkan sang pangerannya itu. Terus selain Moon Lovers, aku ngerekomendasiin The Prince, The Crown Prince. The Crown Prince. Aduh, aku lupa nanti kita munculin aja ya. Ini posternya di sini 2024 apa 2025 gitu. Tapi itu drakornya bagus banget kemarin ratingnya. Terus kalau mau fokus perpolitikan, yang main Mbak Ju Ji Hyun, yang main sama Lee Min Ho di The Busi itu loh. Judulnya kemarin itu, aduh aku lupa pula judulnya apa, sama Kang Dong Won. Di sini nanti muncul ya posternya. Tapi kalau mau fokus romance-nya Pangeran Ian, Song Hye Ju itu bisa Hotel de Luna tuh mirip kalau mau nonton IU di sana. Kalau romance bisa ya tidak bosan-bosannya ya, Lovely Runner. Terus Record of Youth itu juga recommended sih untuk ditonton. Udah. Kalau aku ada filmnya lawas sih, udah lama, 2019 itu The Last Empress yang main Jang Nara. Itu tentang skandal kerajaan. Terus dia diselingkuhin di situ. Iya, perpolitikan, maksudnya kalau ada perpolitikan kerajaan mungkin di situ bisa lihat skandal raja, dan itu kan monarki konstitusional juga kan, sama akhir-akhir kayak gitu juga dia. Tapi kalau emang mau yang saguk ya, itu ya Mr. Queen, drama sejarah. Mr. Queen, Ya, terus yang kemarin kita tonton Bon Appetit, Your Majesty, itu juga recommended gitu sih. Katanya di kalangan warganet itu ada teori yang menyambungkan universe, Kak. Dari drakor The Red Slave ke Perfect Crown. Apa drakor? Karena warganya itu Song Song Hye Ju, Song Dong Im. Iya.
Tapi di Red Sleep itu kan dia Song Dok Im ini Iya. masih jadi perbincangan nggak sih, dia itu koma kah? Iya. Mimpi? Itu drakor yang sampai sekarang kami ini endingnya yang mana ya, endingnya yang mana, kok dia kembali lagi ke Iya. itu, dia kebangun dari tidur. Ya, universe-nya aneh nggak sih? Universe-nya aneh, drakor yang paling Tapi bagus kok. bagus kok. Yang Cuman main endingnya siapa? aja yang menyebalkan. Yang main itu Lee Seong Lee Seong sama siapa sih? mas-mas ini 2PM tuh. Lee Juno. Oh, Lee Juno. Gitu ya. Mas-mas 2PM. Aku ingat yang topi Oh ya. Juno Jadi, ya. udah ya. Saatnya kita merating drakor Perfect Crown dari Kak Yunda. Mau berapa? Kayak aku Perfect Crown, aku rating 9. Nomu perfect. No. Meli 8,9. 8,9. Nyaris Ya. Aku karena di sini berterima kasih banget ya sama semua pemerannya. Kirain Ian. Iya. 9/10 sih. 1/10-nya karena ada beberapa yang kurang memuaskan aja. Sepertinya sudah selesai perbincangan kita tentang Perfect Crown di video ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. See you next video dan bye. Ngatain drakor, Ngotain aja nggak sih?